Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsa Farizir, NPM A1E023018 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas momentum, impuls, tumbukan, dan penerapannya. Baiklah, apa itu momentum? Momentum dinyatakan sebagai ukuran kesukaran suatu benda bergerak untuk dihentikan. Di momentum didefinisikan juga sebagai hasil perkalian massa dan kecepatan. Secara matematis ditulis P sama dengan M per P, di mana P momentum, M itu massa, V itu kecepatan. Momentum merupakan besaran vektor, jadi penjumlahan antara dua besaran momentum mengikuti operasional vektor, yaitu kalau searah dijumlahkan, kalau berlawanan arah dikurangi dua momentum yang membentuk sudut theta. P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P kuadrat P kuadrat cos theta. Ingat, benda bergerak ke kanan dan ke atas atau ke atas, P sama dengan ditambah. Sedangkan benda bergerak ke bawah, P sama dengan dikurang. Baiklah, di sini kita akan membahas impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam waktu yang sangat singkat atau sesaat. Impuls didefinisikan juga sebagai hasil perkalian gaya dengan selang waktu gaya tersebut bekerja pada benda. Secara matematis ditulis I sama dengan F delta T, di mana I sebagai impuls, F itu sebagai gaya, delta T itu sebagai selang waktu. Ingat, jika diketahui grafik hubungan antara gaya F dengan selang waktu delta T, maka impuls sama dengan luasan grafik. Hubungan antara impuls dan momentum. Bagaimana sih hubungan antara impuls dan momentum? Nah, impuls itu merupakan perubahan momentum, atau I sama dengan delta P. Nah, I sendiri itu kan F dikali delta T, ya kan? Sama dengan delta P berarti sama dengan P2 min P1, atau F dikali delta T sama dengan P2 berarti M dikali V2 dikurangi P1 M kali V1, atau F dikali delta T sama dengan, nah M-nya kan sama tuh, M-nya boleh kita keluarkan jadi M dikali V2 min V1 gitu. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah peluru karet berbentuk bola, masanya 60 gram ditembakkan horizontal menuju tembok seperti gambar. Jika bola dipantulkan dengan laju yang sama, maka bola menerima impuls sebesar berapa? Jadi di sini diketahui masanya sama dengan 60 gram atau 0,06 kg. Kemudian dia ditembakkan nih ke kanan dengan kecepatan 50 meter per sekon, lalu memantul ke kiri dengan kecepatan yang sama, berarti 50 meter per sekon juga. Jadi V1-nya 50 meter per sekon dan V2-nya negatif 50 meter per sekon karena dia memantul ke kiri. Itu. Nah, yang ditanyakan besar impulsnya sama dengan berapa? Kita ingat bahwa impuls itu nilainya sama dengan perubahan momentum atau I sama dengan delta P. Nah, delta P kalau kita uraikan kan jadi M dikali V2 min V1. I-nya tidak perlu kita jabarkan jadi F dikali delta T karena yang ditanyakan impulsnya. Jadi I sama dengan M dikali V2 min V1, atau I sama dengan
ya M dikali V2 min V1 yaitu 0,06 dikali V2 nya min 50 dikurangi V1 nya 50 atau 0,06 dikali min 100, yaitu I sama dengan negatif 6 Newton sekon. Nah, di sini nilainya negatif itu menunjukkan bahwa bolanya dia memantul ke kiri gitu.